Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik dan selamanya Dia baik, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Puji Tuhan. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 68. Kita akan belajar dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Namun saya hanya akan membacakan ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kunci mengatasi badai adalah tidur. Itulah tema Rema seri 68 hari ini. Saudaraku, sambil terus tersenyum memikirkan tema Rema yang saya sebutkan tadi, saya mengajak kita melihat fakta-fakta yang ada dalam cerita ini, yaitu Yesus naik ke perahu, murid-murid mengikutinya. Artinya Yesus bersama-sama murid-murid ada dalam satu perahu. Datang badai tiba-tiba atau sekonyong-konyong, artinya apa? Artinya badai itu tidak diundang dan tidak diharapkan. Di tengah badai yang hebat menghantam perahu mereka, Yesus tidur nyenyak. Sementara murid-murid panik, berteriak-teriak karena takut. Saudaraku, mari saya ajak kita memunculkan beberapa pertanyaan seperti berikut ini. Kira-kira Yesus tahu tidak jika akan ada badai? Kira-kira Yesus tidur nyenyak sungguh-sungguh atau pura-pura? Kalau Yesus tahu akan ada badai, kira-kira Yesus tahu tidak apa yang harus dia lakukan dan kapan harus melakukan? Nah, saudaraku, pelajaran apa yang sebenarnya akan diajarkan kepada para murid Yesus? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan ini. Saudaraku, ingat ini. Yesus tahu tidak akan ada badai? Jawabnya adalah Yesus pasti tahu. Ingat bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Jangan dilupakan hal ini. Yesus tidur nyenyak sungguh-sungguh atau pura-pura tidur? Jawabnya adalah Yesus sungguh-sungguh tidur nyenyak di tengah badai. Saudaraku, karena Yesus tahu persis akan datang badai, maka Yesus pun tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukan. Pelajarannya adalah badai akan mendatangi siapa saja dan kapan saja tanpa kita tahu. Tidak peduli Anda pendeta atau jemaat, tidak peduli Anda kaya atau miskin, tidak peduli Anda berpangkat atau orang biasa. Badai itu pasti akan datang mendatangi Anda. Kehadiran Yesus dalam hidup kita tidak boleh diartikan sebagai jaminan hilangnya semua masalah dan badai dalam hidup kita. Kesadaran bahwa Yesus berjalan bersama kita. Saya ulangi, kesadaran bahwa Yesus berjalan bersama kita mutlak harus memenuhi hati dan hidup kita. Hal ini sangat penting karena inilah kunci dalam menghadapi badai hidup. Tidur nyenyaknya Yesus di tengah badai menyeberangkan kebenaran bahwa kita harus tetap tenang dan tetap percaya. Haleluya. Kita harus mutlak sadar bahwa Yesus berjalan bersama kita supaya kita bisa tenang
dan kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita dalam waktu yang tepat. Haleluya. Saudaraku, atasilah badai dengan tidur. Artinya apa? Artinya tetaplah tenang dan tetaplah percaya. Yesus pasti menolong kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu luar biasa mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kesadaran bahwa Tuhan menyertai kami harus mutlak memenuhi hati dan hidup kami, supaya kami bisa tetap tenang dan kami bisa tetap percaya saat badai dan gelombang hidup itu datang dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau pasti akan datang dalam waktu yang tepat dan menolong kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Untuk saudaraku dimanapun berada, engkau yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan, engkau diberikan kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetap percaya Yesus Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.